Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan banjir yang melanda sejumlah titik di kawasan Sukabumi, kita sudah terhubung dengan Kepala Penanganan BPBD Sukabumi, ada Kang Deden Sumpena. Assalamualaikum, selamat pagi Kang Deden. Selamat pagi Pak. Ya, Kang, sekarang posisi Anda di mana? Saya posisi di Pelabuhan Ratu nih hari ini. Pelabuhan Ratu? Keliling, meninjau lokasi-lokasi yang terdampak. Lokasi Anda sekarang berada, Pelabuhan Ratu, juga termasuk titik yang paling parah terkena banjir ini? Betul, karena memang pelabuhan itu dataran rendah, sehingga kemudian juga ada muara di Pelabuhan Ratu, sehingga aliran sungai seluruhnya mengarah ke muara tersebut. Aliran sungai apa di sana, Pak Deden? Ada aliran sungai Cipalabuan yang menimbulkan dampak yang luar biasa di beberapa titik di Kelurahan Pelabuhan Ratu, kemudian juga ada yang di Desa Jayati, Desa Citari, kemudian juga masih terdampak. Terkait dengan wilayah Sukabumi, kita bicara tentang skop yang lebih luas. Dari pantauan Anda, petugas BPBD setempat dan juga gabungan, ada beberapa wilayah yang terdampak banjir ini, Pak. Berdasarkan laporan tim kami di lapangan dan laporan dari para camat, ada 18 kecamatan yang terdampak dari kejadian malam tadi. Salah satunya tadi disebutkan juga dari Cikemar, kemudian juga ada di Pelabuhan Ratu, dan di wilayah Pejampangan dan wilayah utara yang lainnya. Baik. Dan dari 18 kecamatan ini, Anda sudah memetakan daerah mana yang paling parah, Pak? Rata-rata yang parah itu ada di selatan, kemudian Pelabuhan Ratu juga malam yang terjadi di sekitar Cikembar. Di selatan Sukabumi, Pelabuhan Ratu, dan satu lagi mana, Pak? Cikembar yang malam kejadian di Desa Bojong. Baik. Apakah lokasi-lokasi terparah tersebut hingga menimbulkan korban luka, bahkan korban jiwa, Pak? Dari laporan dari para camat dan P2BK di wilayah, ada 1 jiwa yang meninggal dari Kecamatan Cipenan, kemudian juga ada 7 orang yang dinyatakan belum ditemukan. Ini sementara mungkin masih berproses juga, dalam proses pencarian hari ini. Iya, ada 1 korban jiwa dilaporkan meninggal dunia dan 7 warga dilaporkan hilang ya, Pak ya? Ya, dalam pencarian, betul. Adakah pantauan Anda di rumah sakit atau puskesmas setempat terkait dengan warga yang dirawat di sana? Ada sebagian kemarin yang terutama yang di Pelabuhan Ratu, kemudian daerah lain, sudah dilakukan perawatan dan sudah kembali lagi ke tempatnya masing-masing. Sekarang sudah bisa kembali ke tempat masing-masing, Pak ya, yang sempat dirawat karena ya? airnya hari ini sudah mulai surut. Iya, mengingat luasnya wilayah terkait dengan 18 kecamatan yang terdampak banjir ini, Pak, apakah Bapak sudah mendata sekitar berapa kepala keluarga atau mungkin berapa ribu jiwa yang terdampak banjir ini? Dari laporan sementara dari P2BK dan dari kecamatan ada kurang lebih 116 kakak yang terdampak, kemudian jiwanya 204 jiwa. Kemudian yang mengungsi sampai saat ini ada 31 kakak, 159 jiwa. Baik, ada puluhan kepala keluarga yang mengungsi. Terkait dengan titik-titik pengungsian seperti apa, Pak? Karena ini rata-rata banjir, sehingga pengungsian sementara itu sudah rata-rata sekarang sudah kembali ke rumahnya masing-masing karena air sudah mulai surut. Jadi malam itu ada evakuasi, ada yang juga di sanak saudara, ada juga yang ke pusat di kantor kepala desa dan lain sebagainya. Dan memang kejadian yang paling parah terjadi pada malam hari tadi. Dan banyak warga yang mengungsi di sejumlah titik ya, Pak ya? Betul. Karena rumahnya terendam. Iya. Pak, secara
luas secara umum, bisa Anda gambarkan kondisi terkini banjir di Sukabumi dari pantauan Anda saat ini? Jadi pada kejadian tanggal 6 Maret kemarin, karena memang curah hujan yang cukup tinggi sehingga intensitas air hujan meluap di beberapa titik, juga menimbulkan selain banjir juga menimbulkan longsoran tanah di beberapa titik, misalnya dari Kecamatan Cikembar menuju Pelabuhan Ratu ada 2 titik yang terkena longsoran sehingga jalan nasional sampai saat ini belum bisa dilalui, tetapi hari ini sudah dalam tahap proses penyelesaian pengerukan material longsornya. Kemudian juga dari arah pelabuhan ke Jampang juga ada jembatan yang terputus dan jembatan itu satu-satunya akses, sehingga akses dari Pelabuhan Ratu menuju daerah Jampang, Kulon, Surade, Waluran, dan Cimas juga hari ini belum bisa diakses karena jembatannya amblas. Demikian Pak, untuk jalur tengah menuju Jampang juga terputus, ada 3 titik dan hari ini PU Provinsi sudah melakukan pembersihan materialnya hari ini. Mudah-mudahan hari ini seluruh akses jalan sudah bisa dilalui kembali secara normal. Kang Deden, bisa diulangi, ada sejumlah akses jalan yang terputus, ada 3 akses jalan. Akses ke Pelabuhan Ratu, ya, terus jalan tengah juga terputus dan kini tengah ditangani oleh PU Provinsi. Satu lagi di jalan di daerah mana, Pak? Dari pelabuhan menuju Jampang. Oke. Dan Geopark itu terputus semua. Ini terputus sama sekali karena jembatannya amblas, Pak. Jadi tidak bisa dilalui baik orang, kendaraan roda 2, apalagi roda 4. Ambruknya jembatan ini terjadi tadi malam atau kemarin sore, Pak? Tadi malam bersamaan dengan kejadian banjir, ya. Sudahkah ini mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat? Sudah, karena masing-masing kewenangan sudah melakukan pergerakan, sehingga hari ini semua sedang bergerak, kecuali mungkin jembatan harus ada waktu, karena tidak bisa diselesaikan seperti longsoran. Dengan waktu yang singkat begitu. Akses jalan yang terputus akan lebih cepat penanganannya, Pak, ya? Insya Allah, mudah-mudahan dari 3 titik dari jalur tengah, hari ini sudah beberapa titik terselesaikan. Kemudian selanjutnya untuk jalur nasional, Cikembar Pelabuhan, hari ini juga sedang dilakukan proses pengerukan. Mudah-mudahan sebentar lagi siang ini sudah bisa jalur. Baik. Bapak boleh di-share dengan pemirsa Metro TV terkait dengan penanganan banjir yang dilakukan oleh BPBD, khususnya ini pasti melibatkan berbagai stakeholder yang ada, seperti apa, Pak? Ya, kita tetap seluruh stakeholder, TNI, Polri, kemudian BPBD, Damkar, dan relawan yang lainnya juga membantu proses-proses karena kejadian ini tidak berada di satu titik sehingga sangat menyulitkan, tetapi karena tentunya peran serta seluruh pihak bekerja sama dalam rangka membantu proses evakuasinya sehingga alhamdulillah berjalan. Pak, adakah informasi dari BMKG setempat terkait dengan cuaca hari ini atau mungkin ke depannya? Kebetulan untuk hari ini masih baru selesai hujan, yang mudah-mudahan saja dari hasil informasi dari BMKG hari ini juga masih waspada untuk terjadinya hujan. Baik. Kang Deden, terima kasih telah berbagi informasi bersama kami. Kami akan terus menunggu informasi dari Anda untuk mencoba menghubungi Anda kembali terkait dengan perkembangan terkini situasi banjir dan tanah longsor di Sukabumi. Semoga hari ini khususnya cuaca sudah kondusif dan hari ke depan juga semakin kondusif. Tidak ada lagi banjir dan tanah longsor yang terjadi. Selamat bertugas kembali, Pak Deden Supena, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sukabumi. Dan pemirsa, Breaking News Metro TV akan kembali untuk Anda dengan informasi-informasi lainnya.